Bifadlikal karim ya antallahu ta'ala ya azza wa jalla wal hidayatil hakir rahmanir rahim liridho illah al-fatihah. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradha taubatan nasuha wa harramal israr. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustadz, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid At-Taqwa dan jajarannya, juga Bapak Ketua RW dan jajarannya, Ketua RT dan jajarannya, para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu namun tidak mengurangi hormat dan takzim kami. Juga wabil khusus Sohibul Bait atau Sohibul Hajat, Bapak Dedi Saputra sekeluarga. Semoga selalu diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Putranya yang malam ini diresmikan namanya Selan Arha Pranata bin Dedi Saputra. Semoga menjadi anak yang solih, berilmu, beriman, bertakwa kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa, bangsa, agama, dan masyarakat di sekitarnya. Juga semoga mampu meraih cita-citanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu mencurahkan rahmatnya, menyiramkan kasih sayangnya kepada kita semua. Semoga kita mampu mensyukurinya dengan selalu mentaati perintah-perintahnya, juga meninggalkan larangan-larangannya sampai akhir hayat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tak lupa sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita, Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semoga sholawat beserta salam tercurah limpahkan pula kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Wabil khusus kepada kita semua sebagai umatnya. Semoga kita benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat, serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sangat-sangat bersyukur karena ada saudara kita yang diberi titipan, diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang juga termasuk rizkinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanat itu juga menjadi fitnah, menjadi ujian untuk kita. Yang diberi keluarga itu fitnah. Yang diberi jabatan itu fitnah. Harta juga termasuk fitnah. Tapi juga amanah. Diberikan sebagai kepercayaan Allah terhadap kita, tapi juga menjadi ujian. Nah, maka kita yang diuji dengan keluarga, tetap niat kita menerima qada dan qadar Allah dengan rasa sabar dan tawakal. Jadikan keluarga kita keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diuji dengan jabatan juga sama. Dengan niat dan tekad untuk membawa amanat berupa jabatan yang mampu menghantarkan kita semakin takwa, semakin taat, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga diberi amanah berupa harta benda dan lain sebagainya. Ada hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sangat mengena ke hati kita. Bisa kita jadikan sebagai bahan muhasabah, sebagai bahan renungan, sebagai bahan kajian. Apakah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sudah benar-benar kita persiapkan atau kita masih banyak kekurangan? Walaupun sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini disampaikan kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Dzar. Apa pesan beliau? Pesan beliau, ya Abu Dzarin, jadidus safinata fa innal bahra amiq. Wahai Abu Dzar, perbaruilah perahumu karena lautan itu sangat dalam. Kita karena memang kapasitas beliau sebagai Rasul Allah, walaupun disampaikan kepada sahabat, tentunya itu berlaku bagi seluruh umatnya, termasuk kita. Perbaruilah perahumu, karena sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Dari sini isyarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengarungi perjalanan ke akhirat itu bagaikan menyeberangi lautan. Dan lautan itu bukan hanya luas, tapi juga dalam. Saking dalamnya lautan, ini pernah satu kejadian, ada pesawat jatuh.
Kemudian karena ingin diketahui apa penyebabnya, maka harus ditemukan alat yang namanya kotak hitam. Karena kotak hitam itu yang merekam semua kejadian yang ada di dalam pesawat. Karena jatuhnya itu di lautan dan pesawat itu sudah tenggelam ke dasar lautan, maka harus dicapailah dasarnya lautan, tempat di mana pesawat itu berada. Terutama supaya ditemukan kotak hitamnya tadi. Nah, negara kita ini ternyata, negara kita yang besar ini belum punya peralatan untuk mengambil kotak hitam yang ada di dasar lautan tadi. Akhirnya didatangkan peralatan dari luar negeri. Jadi kita belum punya alatnya untuk menyelam sampai ke dasar laut saking dalamnya. Ini gambarannya tentang cerita masalah dalamnya lautan. Maka pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perbaruilah perahumu. Perahu ini bisa jadi niat, bisa jadi tekad, bisa jadi iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadidu imanakum la ilaha illallah. Agar kita selalu memperbarui iman kita dengan kalimah la ilaha illallah. Jadi bisa menjadi niat, perbaruilah niat kita. Jangan sampai perahu kita rusak, kemudian di tengah lautan kita mengalami satu insiden yang kemudian kita tenggelam ke dalam lautan, yang lautan itu sangat dalam. Maka niat kita, tekad kita perbarui, mengingat perjalanan akhirat yang begitu panjang. Dilanjutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa khuduz zada kamilan fa inna safaro ba'id. Carilah perbekalan yang lengkap karena perjalanan itu sangat jauh. Jadi bekal kita bukan hanya banyak, tapi harus lengkap. Bekal banyak kalau tidak lengkap repot. Coba kalau kita misalnya dalam perjalanan jauh, biar kenyang kan bekalnya banyak. Apa beras kita bawa, satu mobil tuh diisi beras semua, repot di jalan. Kenapa? Mau dijual kalau ada yang mau beli, namanya di perjalanan. Tapi kalau bekalnya itu lengkap, ya kalau kita bawa beras kan otomatis air juga bawa, kemudian alat untuk masak juga bawa, kecuali bawanya sudah matang. Jadi lengkap, perbekalan kita lengkap. Di apa yang dipesan oleh Rasulullah dengan perbekalan lengkap itu, agar kita ini dalam hal ibadah semua ada pahala yang kita lakukan. Ada pahala qiyamul lail, ada pahala puasa sunnah, ada pahala baca Al-Quran. Ini nanti untuk perjalanan yang dekat. Setelah kita meninggalkan dekat tuh, namanya alam barzah, supaya terang benderang. Jadi baca Al-Quran, termasuk zikir, ibadah yang nanti akan menjadi penerang di alam kubur. Dilengkapi amal kita, jangan sampai kita tidak punya apa. Amal sedekah, berbuat baik kepada sanak kerabat, saudara-saudara yang dekat ataupun yang jauh, termasuk saudara-saudara muslim. Saling menolong, saling membantu, ini akan jadi amal di mana kita mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesulitan kita di perjalanan itu nanti akan mendapat pertolongan Allah, bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bekal kita di perjalanan yang panjang itu kita lengkapi, termasuk tolabul
ilmi. Kita punya pahalanya tolabul ilmi. Bersyukur kita ini di lingkungan yang banyak tolabul ilminya, banyak taklimnya. Amin ya robbal alamin. Jadi pahala-pahala itu lengkapi amal kita. Jangan hanya punya perbekalan yang banyak tapi tidak lengkap. Tapi amal yang kita butuhkan banyak dan lengkap. Amin ya robbal alamin. Dilanjutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa khaffiful himla fa innal aqabata kanud. Kurangilah beban karena rintangan itu amatlah sulit untuk dilalui. Di apa yang nanti kita lewati, rintangannya itu sulit. Apa beban yang harus kita kurangi? Dosa. Yang biasanya kita sambil ngobrol, nggak taunya serempet sana, serempet sini, nggak taunya gibah sana, gibah sini. Kurang-kurangi. Bahkan dosa yang sudah ada, kita minta pengampunan Allah supaya dibersihkan. Hingga kita benar-benar begitu kembali kepada Allah, dosa kita sudah bersih. Jangan sampai kita memikul dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan jadi beban. Jadi sulitnya rintangan nanti akan kita lewati itu kalau kita banyak beban dengan dosa-dosa, punya dosa ghibah, punya dosa zolim, punya dosa munafik, punya dosa macam-macam, termasuk maksiat-maksiat. Itu kita kurang-kurangi, karena itu akan menjadi beban. Kalau kita banyak beban dengan dosa-dosa tadi, kita akan sulit melewati rintangan-rintangan yang ada di hadapan kita. Maka kisah-kisah yang sering kita dengarkan, bahwa perjalanan akhirat itu nanti setelah kita dikumpulkan di padang mahsyar, terus kita terima rapot kita, lalu kita akan digiring untuk melewati yang namanya Shiratal Mustaqim. Maka lengkap amal tadi itu perlunya untuk melewati Shiratal Mustaqim. Punya amal apa? Punya amal kurban. Setelah kita pernah berkurban atau punya pahala kurban, melewati Shiratal Mustaqim tidak perlu dengan berjalan merangkak atau bergantungan. Tapi bisa melewatinya dengan secepat kilat menyambar. Amin ya robbal alamin. Maka kalau panitia kurban gebrak-gebrak kita, ngajak kita ayo amal, termasuk panitia S3, terus gedor-gedor kita, tujuannya supaya kita selamat, supaya kita benar-benar amalnya lengkap, dan kita bersyukur masih ada orang yang selalu mengingatkan kita dalam kebaikan. Amin ya robbal alamin. Jadi kalau kita nggerutu, nah nanti ada kelanjutannya. Dilanjutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa akhlisul amala fa innan naqida basir. Ini yang berat. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ikhlaslah dalam beramal, karena yang menilai baik dan buruk adalah Allah yang maha melihat. Ini yang paling berat. Sedangkan sekarang ini banyak orang yang memang justru tujuannya amal supaya diketahui orang. Karena memang nyari follower. Kan gitu. Kalau ini kan beda, syiar. Tapi orang-orang yang ada sedekah, bantu, nolong dan lain sebagainya, niatnya mencari follower. Tapi ya bagaimanapun tetaplah kita beramal, tapi yang menilai amal kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha melihat. Maka tolabul ilmi kita harus benar-benar ikhlas, ridho karena Allah, bukan karena apapun. Hanya karena hadir di lingkungan, kalau nggak kelihatan kayak sama Pak RT nggak enak gitu perasaan. Pak diomelin sama Pak RT-nya, Pak besok dipecat jadi warga.
Takut dicoret dari warga. Yang ikhlas, amal apapun kita lakukan dengan ikhlas. Karena itu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlaslah dalam beramal, karena yang menilai amal kita bukan orang lain, tetapi Allah, Zat yang Maha Melihat. Yang menilai baik buruk kita, ikhlas atau tidaknya kita, apa yang ada di hati kita, niat dan tujuan kita, Allah yang punya penilaian. Maka jangan sampai ibadah kita ini rusak hanya karena niatan yang salah. Niatnya yang salah membawa amal ibadah yang juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menggambarkan sebuah perjalanan menuju akhirat yang ternyata tidak mudah. Perjalanan menuju kepada Allah yang ternyata akan penuh dengan rintangan, penuh dengan halangan. Dan ini dipesankan oleh Rasulullah, jangan sampai kita kesulitan di dalam perjalanan, maka selain bekalnya yang cukup, kendaraan kita, perahu kita tadi supaya sehat, diperbarui. Jangan sampai di tengah perjalanan kita tidak bisa lanjut, mundur gak bisa, lanjut juga tidak bisa. Terkatung-katung di tengah lautan gara-gara perahunya rusak. Karena kita ini memang tidak ada yang tahu. Kita yang sekarang sama-sama duduk di majelis taklim, sama-sama mengingat Allah, sama-sama ingin dapatkan ridho Allah. Di endingnya nanti kita tidak ada yang tahu seperti apa. Apakah kita semua akan husnul khotimah, ataukah ada di antara kita yang su'ul khotimah. Tapi harapan kita tetap husnul khotimah. Untuk menggapai itu, niat tadi, perbaruilah niat kita, perbaruilah tekad kita, perbaruilah iman kita. Jangan sampai di tengah perjalanan karena ujian tadi, karena fitnah-fitnah tadi, kita terjebak sehingga kemudian kita menjadi orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sekarang ini udah banyak. Dan memang Allah akan memberikan karunia. Itu kan kalau ibarat kita dilema, kan dilema. Misalnya, ya contohnya jangan orang lain, saya misalnya. Kenapa oleh Allah nggak dikasih kekayaan seperti Raffi Ahmad misalnya? Kalau diberi kekayaan seperti Raffi Ahmad, kayaknya kesini nih, wah, tensin. Kira-kira begitu, kira-kira nggak level. Mungkin begitu, tapi saya insya Allah nggak begitulah. Tapi kan tidak tahu. Terus karena memang duitnya banyak, kan pengennya keluar negeri mulu. Sedangkan di luar negeri kan beda sama di kita. Nah, coba kalau kita ke Singapura. Kan Singapura orang dari mana-mana pada datang ke situ. Ke Singapura. Wah, akhirnya kita, wah ini pengen nih bawa yang dari sana ke sini. Jadi istri mah tetap satu, di Indonesia satu, Singapura satu, Malaysia satu. Kan begitu. Jadi dilema seperti itu. Makanya oleh Allah gak usah dikasih kekayaan. Ini bahaya. Bahaya. Itu cara Allah menyelamatkan kita. Kadang-kadang melalui kesulitan, hingga akhirnya apa yang biasanya malam tuh susah sholat. Dengan kesulitan, dengan ujian yang susah tadi, ruwet tadi. Akhirnya kita sholat. Kok utang kita banyak, ya Allah, malam nangis kepada Allah. Walaupun nangisnya karena hutang, tapi kita nangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak masalah. Karena memang Allah perintahkan, ud'uni astajib lakum. Yang salah itu kalau kita nangis-nangis ke kuburan, nangis-nangis ke gunung-gunung Kidul, gunung Kemukus, gunung nah, ini yang gawat. Jadi kadang-kadang kita ini dikasih kehidupan yang sulit, iman kita kadang tergadaikan.
cari yang mudah, akhirnya lalai kepada Allah. Yang dicari tempat-tempat yang mendatangkan pesugihan, yang diyakini tempat-tempat itu sebagai tempat pesugihan. Kan tidak jarang yang begitu. Makanya kita dikasih kesederhanaan oleh Allah, dicukupi, tinggal bersyukurnya kepada Allah. Dicukupi kebutuhan kita oleh Allah, selama gengsi kita kendalikan. Kalau kita tidak mampu mengendalikan gengsi kita, kan ini bahaya. Tidak menjalankan kehidupan sesuai kemampuan, tapi sesuai gengsi. Ini yang bahaya. Maka seperti itu cara Allah ingin menyelamatkan kita. Kita diberi yang terbaik. Lingkungan kita baik, dekat dengan masjid. Majelis-majelis taklim tidak pernah sepi. Kita bersyukur, tinggal tambahkan keikhlasan kita. Ikhlas lillah dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, mari kita jadikan sebagai bahan muhasabah. Apakah perahu kita ini sudah kokoh, iman kita ini sudah kokoh? Apakah niatan kita sudah tidak tergoyahkan? Bagaimana kalau nanti di tengah perjalanan ada satu ujian besar, gelombang yang besar? Apakah niatan kita tetap akan kokoh bagaikan batu karang? Ataukah begitu melewati gelombang yang besar, perahu kita hancur berantakan? Maka perbarui. Jangan sampai dengan ujian di hadapan kita yang kita tidak tahu akan diuji oleh Allah dengan ujian apa. Karena selama kita hidup, selama kita masih bernafas, apalagi kita ingin dekat dengan Allah, Allah akan tetap memberi ujian. Ya tadi fitnah tadi. Diuji dengan rumah tangganya, tidak goyah. Diuji dengan tetangganya, tidak goyah. Diuji dengan rizki. Ada yang dipermudah, ada yang dipersulit, tidak goyah. Diuji dengan jabatan. Nah ini yang kadang-kadang mulai. Karena kalau sudah jabatan ini ngeri-ngeri sedap. Itu jabatan. Jangan sampai dalam perjalanan kita, perbekalan kita kurang. Jadi perbekalan ini kita lengkapi, kita cukupi supaya perjalanan kita benar-benar nikmat dan nyaman bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu menjadikan iman kita kuat bila mana kita selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu dan setiap saat berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka kita perbarui kembali iman kita, takwa kita, niat kita, tekad kita untuk benar-benar menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umat akhir zaman yang tidak mudah goyah, yang tidak mudah runtuh, yang tidak mudah jatuh dengan ujian apapun. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga malam ini Allah bangkitkan iman takwa kita. Amin. Malam ini Allah hadirkan hidayah dalam batin kita. Malam ini Allah kokohkan iman kita. Dan malam ini Allah kabulkan segala doa kita. Allah ampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Amin. Dan semoga Allah memudahkan segala urusan dunia akhirat kita, merahmati kita, memberkati kita, memberkati rumah tangga kita, dan juga putra-putri kita semua. Wabil khusus sahibul bait sekeluarga dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra-putrinya solih dan solihah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin solihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'ul ilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was salihin wal ulama'il musannifin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin mim malaikatis samawati wal ard malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan. Summa ila hadiyatan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Summa ila Sayyidina Sa'adul Qadir Jilani Qadasallahu sirahul aziz wa kullu jami'il awliya ilahi fi akhir zaman. Syai'ul ilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat mimma syarikil ardi ila maghribiha bariha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jadatina wa ikhwanina wa sahbina minan nuri ila ruhil hidayah khususan ila arwahi Haji Umar Fadel bin Daimin wa ila ruhi Suwaibatul binti Bahsan wa ila ruhi Mustafa bin Madjais wa ila ruhi Zahrul Aisyah binti Haji Anwar wa ila ruhi Akbarido bin Arsil wa ila ruhi Sari Intan binti Arsil wa ila ruhi Ujang Api bin Sulkadi wa ila ruhi Romsi bin Mad Badri. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul ilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ala ruhi khususon Selan Arha Pranata bin Dedi Saputra bil barokah wa syafa'ah wal hidayah wal maghfirah awalan akhiran liridha illah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Astaghfirullahalazim. 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 Innallaha ghafurur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin. 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 La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi
بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله. Ya Allah, saat dan detik ini kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami hamba-Mu yang bergelimang noda dan dosa ini menghadap-Mu ya Allah, memohon ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami selama ini ya Allah. Dosa yang kami lakukan sengaja ataupun yang tidak sengaja ya Allah. Dosa-dosa yang besar maupun yang kecil ya Allah, yang kami lakukan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi ya Allah. Engkau maha mengetahuinya ya Allah. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami ya Allah, yang melahirkan dan membesarkan kami ya Allah, yang dikarenakan mengurusi segala keperluan kami, terkadang orang tua kami melalaikan Engkau ya Allah, terkadang sampai meninggalkan perintah-Mu ya Allah, terkadang barangkali pernah melanggar larangan-Mu ya Allah. Izinkan kami putra-putri keturunannya mohon ampun kepadamu ya Allah. Untuk kedua orang tua kami yang masih ada maupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, ampuni guru-guru kami seluruhnya ya Allah. Orang-orang yang telah mengajarkan ilmunya kepada kami ya Allah. Guru sekolah kami, guru ngaji kami ya Allah, dan guru-guru kami saat ini ya Allah. Orang-orang yang mengajak kami menggapai keridhaan-Mu ya Allah. Orang-orang yang mengajak kami untuk selalu ingat kepadamu ya Allah. Orang-orang yang mengingatkan kami untuk selalu dekat kepadamu ya Allah. Muliakan dunia akhiratnya ya Allah. Ya Allah, ampuni istri dan anak-anak kami ya Allah. Ampuni saudara-saudara kami ya Allah. Ampuni muslimin muslimat, mukminin mukminat, al-akhya'i minhum wal amwat ya Allah. Ya Allah, kepadamu kami serahkan jiwa raga kami ya Allah. Kami serahkan hidup dan mati kami ya Allah. Kami serahkan ruh dan rasa kami ya Allah. Engkau yang bisa membimbing kami dalam ketaatan ya Allah. Bimbing kami dalam iman takwa kepadamu ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk selalu taat menjalankan perintah-Mu ya Allah. Berikan kami kemampuan untuk meninggalkan segala larangan-Mu ya Allah. Dan berikan kami kemampuan untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, selamatkan lahir batin kami ya Allah, dunia hingga akhirat kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina
Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, Allah, Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nawir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri samsika wa qamarika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Demikian, banyak salah dan khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Kita doanya Moga-moga. Boleh. Jadi di kamera itu saya kadang-kadang kalau melihat di YouTube tuh wah ternyata asap, kadang lewat gitu. Ya, ini kopi nih Pak Ji.